Selamat pagi para sahabat sehat. Jumpa kembali dengan saya, Dr. Puali Brana, spesialis kebidanan dan kandungan dari Kota Malang, Jawa Timur, Indonesia. Tentunya di channel yang sama, PUAS Channel, edukasi kesehatan wanita menuju hidup yang berkualitas. Pagi hari ini udara cukup segar, sejuk. Kita mau berbincang-bincang mengenai tips and trick bagi ibu hamil yang akan bepergian atau mudik atau rekreasi atau berlibur atau apapun yang jelas bepergian. Nah, kenapa ini perlu saya bahas? Karena ada beberapa ibu yang begitu takut, begitu tahu dirinya hamil, tidak mau pergi kemanapun juga. Katanya takut keguguran atau kalau hamilnya sudah agak besar, takut kalau melahirkan prematur. Nah, pada kesempatan yang baik ini, para sahabat sehat, ayo kita sekarang berbincang-bincang santai supaya kita tahu sebenarnya yang terbaik itu bagaimana. Para sahabat sehat yang saat ini sedang hamil, berapapun umur kehamilan Anda, perlu diketahui bahwa selama periode kehamilan, yang orang awam mengatakan 9 bulan 10 hari itu terbagi menjadi 3 trimester. Trimester 1, 3 bulan pertama, trimester kedua, 3 bulan kedua, dan trimester akhir, 3 bulan terakhir. Nah, pada trimester pertama, memang plasenta atau ari-ari itu belum terbentuk sempurna. Jadi, masih ada resiko terjadinya keguguran apabila terlalu capek atau mendapatkan goncangan yang cukup keras atau trauma tertentu. Nah, dengan kenyataan ini, Bunda yang sedang hamil trimester 1, jangan takut, jangan terus langsung, ya udah kalau begitu kita nggak pergi aja. Ya kalau dalam suasana Idul Fitri ya, karena dalam minggu ini kan sebagian besar bangsa Indonesia yang merayakannya itu arus mudik itu, baik itu akan pulang ke rumah orang tua, beranjang sana atau berkunjung ke famili, atau sekedar liburan, itu banyak sekali dilakukan aktivitas bepergian. Para sahabat sehat, kalau berbicara masalah pergi, itu kan bisa jalan darat, gitu, atau lewat transportasi udara, pesawat, atau kapal laut. Nah, perlu para sahabat sehat ketahui, karena plasenta atau ari-ari itu belum sempurna tadi, kan masih ada resiko terjadinya keguguran pada trimester 1. Untuk itulah, dokter Anda atau minimal bidan Anda akan memberi penguat kandungan, ya, vitamin juga. Kemudian beberapa nasihat, misalkan contoh sederhana, tidak boleh menahan rasa ingin buang air kecil, misalkan di perjalanan naik jalan tol begitu ada rest area ya harus segera berhenti untuk berkemih ya, tidak boleh ditahan supaya tidak terjadi infeksi saluran kemih. Nah, obat penguat juga perlu. Karena kalau Anda misalkan naik pesawat nih, naik pesawatnya di atas itu nggak ada masalah. Tapi saat take off dan landing itu kan goncangannya cukup kuat. Nah, dengan goncangan yang cukup kuat itu dikhawatirkan terjadi kontraksi. Bisa terjadi perdarahan atau bahkan keguguran. Nah, itu kalau trimester 1. Jadi sekali lagi, silakan berkonsultasi untuk mendapatkan nasihat dan penata laksana yang tepat sebagai persiapan kalau Anda akan berangkat bepergian. Nah, sekarang menginjak ke trimester kedua. Trimester kedua itu sudah lebih aman karena plasenta 16 minggu sudah terbentuk sempurna. Kemudian keluhan yang seperti mual muntah, morning sickness itu juga sudah berkurang banyak. Dan ibu hamil sudah bisa makan dengan lebih leluasa, nggak terlalu teler begitu ya. Jadi ini lebih nyaman, tapi tetap harus berkonsultasi kepada dokter Anda ataupun tenaga kesehatan yang menangani Anda. Karena juga selain sudah diperiksa, akan diberikan surat keterangan layak pergi ya. Layak pergi itu bisa layak terbang atau lewat jalan darat atau lewat transportasi laut ya. Kalau sudah berkonsultasi dan mendapatkan surat keterangan layak pergi, mendapatkan vitamin dan sebagainya, para sahabat sehat yang saat ini sedang hamil trimester kedua, ini pun tolong juga membawa bekal yang sekiranya
perlu itu sederhana saja, misalkan membawa air putih yang cukup, karena tidak boleh sampai dehidrasi di perjalanan. Katakanlah perjalanannya macet ya, jalan darat misalkan macet begitu, mau berhenti membeli air minum pun agak sulit, nah itu sudah ada bekal. Membawa makanan-makanan ringan ya, jadi sepanjang jalan kalau lapar masih ada camilan-camilan yang bisa dikonsumsi. Prinsipnya tidak boleh sampai menahan lapar, menahan haus, atau juga menahan keinginan buang air kecil tadi ya. Jadi itu dipersiapkan ya. Kemudian yang lebih penting lagi para sahabat sehat, bunda yang sedang hamil trimester kedua, kalau misalkan Anda bepergian cukup lama, pakailah pakaian yang nyaman. Kalau kita di Indonesia kan iklimnya tropis ya, cenderung panas begitu. Walaupun akhir-akhir ini hujan sehingga menjadi hawanya sejuk atau bahkan dingin ya. Pakaian yang nyaman dipakai. Pakaian dalam juga yang nyaman dari bahan katun, pakaian luar yang nyaman. Prinsipnya dibuat serileks mungkin. Kalau perjalanannya cukup jauh nggak boleh memaksa. Ya udah, misalkan contoh dari Malang ke Jakarta jalan darat lewat jalan tol 12 jam begitu. Ya udah biar cepet nyampe langsung aja. Semampunya. Kalau misalkan 6 jam sampai di Jogja beristirahat dulu sambil rekreasi begitu boleh-boleh aja. Jadi sekali lagi boleh pergi dengan tidak memaksakan kondisi kesehatan saat ini. Nah, sekarang kita beranjak terus ke trimester ketiga nih. Nah, beberapa maskapai penerbangan itu menetapkan bahwa terakhir boleh terbang bagi ibu hamil adalah umur 32 minggu. Nah, ini mohon maaf sekali lagi. Kalau perutnya nggak kelihatan gede, mungkin 34 minggu masih nggak kentara gitu ya. Dia terus langsung minta surat ke dokter bahwa oh ya ini hamil saya masih 30 minggu supaya bisa terbang dan sebagainya. Sebenarnya bukan sekedar surat yang diperlukan, tapi ini kan demi keamanan, kepentingan bunda sendiri ya. Jadi misalkan Anda hamilnya sudah 34 minggu, mau naik pesawat cukup jauh, katakanlah dari Jakarta ke Manado begitu 6 jam atau ke mana ke Irian. Nah seperti ini, kalau misalkan sampai terjadi kontraksi di atas, mungkin beberapa saat yang lalu kita pernah dengar ada kejadian melahirkan di atas pesawat. Nah ini kan terlalu berisiko. Jadi sebenarnya maskapai menetapkan bahwa harus 32 minggu saja itu menghindari terjadinya persalinan prematur. Jadi sekali lagi bunda jangan memaksa diri bahwa ya udah wong perut saya nggak kelihatan gede kok, saya ngomong aja masih 30 minggu toh aman-aman saja. Ya kalau pas aman sih oke ya, tapi kalau pas terjadi hal-hal yang tidak diinginkan sampai mau melahirkan, ya kalau jalan darat mengatakan kepada pak sopirnya, pak berhenti pak, perut saya sakit, berhenti di puskesmas terdekat untuk bisa diperiksa atau melahirkan bisa. Nah kalau di atas pesawat gimana? Kan terlalu berisiko. Ya jadi sekali lagi para sahabat sehat, maskapai menetapkan 32 minggu itu ada tujuannya. Kemudian kalaupun dokter memberikan surat itu tidak sekedar selembar surat ya, tapi nanti di bandara pun akan diperiksa lagi apakah memang cukup layak untuk melakukan penerbangan seperti itu. Kapal laut juga sama, ada kejadian kan kapan hari mudik melalui kapal laut melahirkan di kapal laut seperti itu. Jadi tujuan daripada mudik kan seneng ya, ketemu dengan keluarga, bisa reuni dengan sanak famili yang udah lama tidak ketemu seperti itu. Kalau berakhir dengan persalinan prematur atau keguguran kan menyedihkan. Nah, para sahabat sehat, dengan pemaparan saya yang cukup singkat ini, sekali lagi saya tekankan bahwa ibu hamil boleh bepergian asal ya, jadi dengan syarat konsultasikan dengan dokter Anda, dengan bidan atau tenaga kesehatan yang memeriksa Anda supaya aman ya. Tujuannya kan sekali lagi mau mudik, mau ketemu saudara, ketemu orang tua itu pengennya happy-happy kan. Jadi tujuannya adalah aman, nyaman ya. Bunda sehat, janin pun juga selamat kan, harapannya begitu. Nah, sekali lagi dengan pandemi COVID yang sudah mulai agak melanda ini, mohon maaf sekali lagi banyak orang abai terhadap protokol kesehatan. Padahal akhir-akhir ini dalam minggu-minggu ini saya menemukan peningkatan jumlah kasus. Pasien saya ada yang positif, suami, istri, anak terpapar COVID. Nah, kita dengar dari Kementerian Kesehatan juga adanya varian baru daripada COVID-19. Ini pun harus diwaspadai.
Jangan sampai setelah kita bersenang-senang bertemu dengan sanak famili keluarga, kita ketemu dengan nenek kita, orang tua, mereka mempunyai komorbid usia dan juga sakit tertentu. Kemudian setelah kita selesai, terus ada yang terpapar. Nah, itu jangan sampai ya. Jadi sekali lagi tetap saya ingatkan, selain periksa terhadap dokter Anda, terhadap tenaga kesehatan yang selama ini memeriksa Anda, tolong sekali lagi tetap patuhi protokol kesehatan, nikmatilah masa-masa liburan Anda, kebersamaan dengan keluarga tercinta Anda ini dengan sesuatu yang patut kita syukuri ya. Disyukuri karena tidak mudah ya dalam periode 1 tahun sibuk bekerja, saling jauh, menahan rindu, dan ini kesempatan yang luar biasa. Pemerintah menetapkan cuti bersama cukup lama ini, mulai tanggal 19 sampai dengan tanggal 25 ya, sampai dengan itu berarti 1 minggu ya. 1 minggu itu lumayan lama. Sekali lagi para sahabat sehat, pecinta Puas Channel, melalui bincang-bincang santai ini, itulah tips and trick yang saya sampaikan, yang boleh saya simpulkan secara sederhana. Yang pertama, boleh tetap pergi. Kedua, patuhi protokol kesehatan. Ketiga, periksa dan konsultasikan dengan dokter Anda ataupun tenaga kesehatan yang selama ini memeriksa Anda. Yang paling penting, jangan memaksa diri. Sesuaikan dengan kondisi Anda masing-masing, karena tujuan daripada Anda bepergian adalah menikmati kebahagiaan, kegembiraan bersama keluarga tercinta. Begitu para sahabat sehat, kalau dirasa bahwa tips and trick ini cukup bermanfaat, boleh di-share kepada teman, sanak famili yang lain yang saat ini juga sedang hamil, yang akan bepergian dalam rangka mudik lebaran. Salam sehat dari saya, Dr. Puali Brana dari Kota Malang.